warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Desa Ilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Kepala Desa tetangga yang sempat hadir pada hari ini, Namlia Ilat, kemudian Namsugi dan desa-desa yang lain, Bapak Babinsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, bapak-bapak haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua saya yang akan berangkat, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci Al-Mukarramah. Mudah-mudahan beliau kembali ke tanah air dengan selamat. Alhamdulillah, di pagi hari yang mubarakah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua hadir di sini dalam rangka menghadiri walimatus safar. Mudah-mudahan semua yang hadir ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci Al-Mukarramah. Oleh sebab itu, mari kita lantunkan sama-sama labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Ya, mari kita lantunkan sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ingat, kita sudah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menyampaikan kepada Allah tadi bahwa kami datang, ya Allah, kami datang. Ini diukir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lubuk sanubari kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari yang indah ini, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah rela merintis perjuangan Islam, yang telah rela menegakkan obor Islam di atas titian terusan jahiliyah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini mungkin saya tidak banyak bercerita tentang manasik haji, karena manasik haji mereka sudah terima. Tapi saya mau cerita tentang kisah-kisah orang suci yang datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ada 3 tangisan di padang Arafah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu ketika Profesor Dr. Buya Hamka naik haji. Apalagi sebentar nanti haji kita yang berangkat ini yang pertama ini napaktilas di kota suci, yaitu di tanah para nabi. Di sana dia akan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia di sana akan mengenang perjalanan Nabi Muhammad yang begitu berat. Sehingga ketika Profesor Dr. Buya Hamka sampai di depan Ka'bah, beliau setelah sholat, lalu dia menatap Ka'bah. Dia berkata begini, ya Rabbi, betapa hinanya saya di hadapanmu. Tapi ya Allah, dengan kehinaan ini Engkau masih memanggil saya datang di rumahmu yang tua ini, ya Allah. Betapa hinanya saya, ya Allah. Betapa hinanya mata ini, ya Allah. Tapi Engkau masih izinkan, ya Allah, melihat rumahmu yang tua ini, ya Allah. Ya Allah, betapa hinanya tangan ini, ya Allah.
Tapi Engkau masih izinkan tangan ini untuk meraih rumah-Mu ya Allah. Betapa hinanya jidatku ini ya Allah, tapi Engkau masih izinkan saya bersujud di depan Hijr Ismail ya Allah. Betapa hinanya diri ini ya Allah, tapi Engkau masih tega memanggil saya ke tempat ini ya Allah. Kita manusia ini banyak berlumur dosa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengampuni kita, walaupun dosa kita itu sebanyak pun di tepi lautan, walaupun dosa-dosa kita itu sebanyak butiran pasir di tepi pantai, walaupun kita tidak pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedetik, tapi kita tidak pernah merasa berutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita. Tapi Allah masih memanggil kita, la syarika laka labbaik. Kita sungguh makhluk yang sangat hina, tapi kasih sayang Allah masih lebih tinggi daripada semua itu. Kemudian ketika Profesor Dr. Buya Hamka sampai di Madinah, lalu beliau sujud di Raudah, yaitu taman surga. Sampai di Raudah dia menengok ke kanan, dia belum melihat apa-apa, hanya sekumpulan manusia yang begitu banyak. Tapi ketika mata kirinya menengok ke arah kiri, maka terlihatlah Rasulullah di sana, karena ada kuburan Rasulullah. Apa yang beliau sampaikan? Wahai Rasulullah, betapa hinanya diri ini, tapi aku masih bersamamu hari ini ya Rasulullah. Masih bisa sujud di rumahmu ya Rasulullah. Kapan lagi saya akan kembali ke sini ya Rasulullah? Inilah kerinduan orang-orang yang pergi naik haji. Engkau masih bisa panggil aku ya Rasulullah ke tempat ini. Kenapa? Karena di sana ini ada beberapa tangisan di padang Arafah. Jadi haji yang berangkat ini pergi haji itu pasti dia mabrur, karena mabrurnya haji itu di padang Arafah. Ketika dia sujud di sana, tidak ada yang terlihat, hanya pakaian putih sepanjang padang pasir yang begitu luas sejauh mata memandang, dan tidak ada yang kita dengar, hanyalah tangisan-tangisan. Tangisan apa yang pertama? Adalah tangisan penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyaknya dosa-dosa kita yang telah kita ukir dalam kehidupan ini. Mungkin kalau diperlihatkan oleh Allah catatan-catatan amal kita, kita tidak akan mampu menimbangnya. Tetapi Allah menyembunyikan itu supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menangis menyesal penyesalan bagaimana hidup ini, terlunta-lunta dalam kehidupan ini. Berapa banyak dosa yang telah diukir, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan mereka untuk sujud di padang Arafah. Jadi setiap yang berangkat haji itu pasti dia mabrur. Hanya mabrur itu mampu dijaga atau tidak. Nanti kembali ke tanah air. Setelah itu, karena tadi ayat yang dibacakan itu, kita berangkat ke tanah suci, tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa itu hanyalah kebaikan-kebaikan. Tidak boleh memaki orang, tidak boleh memarahi orang, tidak boleh ada dendam di dalam kesumat ini. Berangkat ke tanah suci itu harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka ada yang tanya begini, Ustaz, beta ini peminum, beta ini penjudi, kalau berangkat ke tanah suci bagaimana sebentar nanti? Tanah suci itu bukan tempat pembalasan. Oleh sebab itu kalau mau berangkat ke tanah suci, harus bersihkan dulu hati di sini. Insya Allah itu akan berjalan mulus di tanah suci Al-Mukarramah. Jadi mudah-mudahan yang hadir ini akan terbetik hatinya, mulai sekarang ini bisa menabung. Nah, sekarang ada berita dari Kakanwil Kementerian Agama, ini untuk kita semua yang saat ini umur dibatasi 65 tahun. Itu dibatasi itu hanya di tanah suci. Tapi itu bukan pembatasan jamaah haji Indonesia. Mungkin saja setelah corona ini berakhir, mungkin kembali lagi, karena ibadah ini bukan karena umur, tapi ibadah ini karena kekuatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saudara-saudara saya yang mau kirim uang untuk bersedekah, silahkan dikirim kepada beliau. Tapi kalau mau bersedekah itu di Madinah itu hampir tidak ada peminta-minta.
yang banyak peminta-minta itu di Mekah. Kenapa? Karena di sana kita sholat di Mekah itu di Masjidil Haram nilainya itu 100.000 kali. Bagaimana mereka tidak mabrur? Nilai sholatnya saja 1 kali sholat, apakah itu sunnah ataukah itu wajib, itu 100.000 kali. Makanya orang yang pergi haji itu dia punya wajah berubah. Ketika kita Bapak haji ini, dia wajah berubah sekali. Apalagi waktu kemarin kawin baru, dia wajah berubah sama sekali. Pasti hidup mereka berubah. Kenapa? Karena ibadahnya saja 1 kali 100.000 kali. Bagaimana kalau dijaga 40 hari? Itu sholat sunat 100.000 kali, sholat wajib 100.000 kali. Kalau ada yang mau mengirim sedekah, di sana sedekah 1 juga akan dikali dengan 100.000 kali. Kirim uang 10.000, tolong ini sampaikan kepada yang peminta-minta, karena di Mekah itu banyak peminta-minta. Kasih kepada mereka, dibalas oleh Allah 100.000 kali. Mudah-mudahan dengan balasan itu semua tanaman-tanaman kita itu akan berbuah bagus. Kemudian sholat di Madinah. Di Madinah itu 10.000 kali. Makanya mereka itu adalah haji yang mabrur. Jadi mudah-mudahan setelah kembali ke tanah air, kembali ke negeri ini akan menjadi makmur kembali. Demikian dapat kita sampaikan. Karena kita pun orang tua-tua di sini kasihan sebar keringat. Ini kalau tercepat-cepat ini, iya. Utamanya kita pun kawan ini. Sekaligus doa. Iya. Demikian mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimil sultan. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang indah ini kami datang seraya menadahkan tangan kepadamu. Ya Allah, jangan pernah tutup mata kami sebelum kami melihat rumahmu yang tua, ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan pernah tutup telinga kami sebelum kami mendengar alunan azan yang ada di tanah suci. Amin. Jangan pernah hentikan langkah kami, ya Allah, sebelum kami mengitari Ka'bahmu, ya Allah. Amin. Jangan engkau hentikan tangan ini, ya Allah, sebelum tangan ini sujud di Raudah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.